secara khusus saya menyerahkan saudara-saudariku yang bergabung pada sore hari ini, pada malam hari ini bersama-sama merenungkan peristiwa-peristiwa hidup Yesus bersama Maria. Semoga Engkau juga menyertai mereka, melihat kegelisahan-kegelisahan hidup yang sedang mereka alami, melihat juga kerinduan-kerinduan, cita-cita hidup mereka, dan semoga Engkau senantiasa memberkati dan memberikan yang terbaik untuk kehidupan mereka. Segala doa dan permohonan ini ya Tuhan kami sampaikan kepadamu bersama Bunda Maria dengan perantaraan Kristus Juru Selamat kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudara-saudari diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita nyanyi sama-sama di Lores di Gua, bisa enggak? Iya, boleh. Mau gitar ya? Aduh, gitar ada di kamar lain. Saya harus pindah kamar untuk mendapatkan sinyal yang baik. Kita nyanyi apa tuh? Boleh. Saya hanya ingat ayat satunya. Di Lodes di gua sunyi hampa beramudi Ave Maria, Ave Maria. Seru banget Rosario perdananya. Terima kasih buat teman-teman yang udah gabung. Kita boleh ngobrol-ngobrol sebentar ya, Mo ya? Boleh. Boleh dong, cerita pengalaman Romo. Mungkin kalau masih ingat pertama kali doa Rosario itu kapan, atau mungkin ada momen-momen saat doa Rosario. Iya ya. Saya itu anaknya katekis. Oke. Jadi hampir setiap malam kami punya kebiasaan berdoa Rosario. Oh wow. Jadi ya itu sudah menjadi kebiasaan. Dan apalagi setelah tamat SD itu kan saya harus ke seminari kecil. Jadi kami seminarinya itu dari SMP loh saya. Jadi akhirnya apa yang sudah dimulai di keluarga itu disuburkan sungguh-sungguh di ketika di seminari kecil, apalagi setelah masuk kongregasi. Itu setiap hari itu kami rosario. Lalu yang selain di jadwal yang sudah ditetapkan itu setiap hari itu, kadang-kadang untuk intensi khusus itu kan akhirnya kita mencari tambahan waktu sendiri untuk berdoa. Dan yang enaknya itu kan, yang menariknya, yang mudahnya, yang bikin mudahnya Rosario itu. Kita bisa mendoakannya di mana saja. Pengalaman saya waktu saya seminari tinggi, saya bisa berdoa Rosario sambil bersepeda. Oh, wow. Jadi, iya kan, kita tidak bisa ngobrol dengan orang, karena kalau kita ngobrol dengan orang bahaya. Terpaksa kita salaman Tuhan setamu dan seterusnya. Jadi emang sudah terbiasa sih kalau saya. Tapi memang ya, orang bilang doa Rosario itu doa yang dapat didoakan kapan saja gitu kan, mau kita sambil masak, mau kita sambil bersepeda, seperti yang Romo ceritain gitu ya. Dan iya, itu selain doa Rosario ya, Injilnya. Misalnya ini secara khusus 21
Salam Maria. Saya punya kebiasaan. Mungkin saya tidak tahu apakah ini bisa diterapkan oleh orang-orang lain juga. Kadang-kadang saya juga kalau tidak bisa tidur malam, kalau saya sudah pejamkan itu belum juga bisa tidur, saya berdoa, Salam Maria penuh rahmat. Maka begitu, jadi itu semacam obat tidur kan. Ya, terbiasa. Bagus dong Romo, daripada kita makan obat kan, lebih baik pakai doa gitu loh. Nah itu mungkin itu nanti dicontoh, dapat dicontoh juga ya untuk teman-teman. Untuk aku juga kalau misalnya lagi kayak susah tidur, oh boleh nih kayak doa Rosario, doa Salam Maria. Dan akhirnya ketika kita tidur, bisa jadi Salam Maria terakhir itu tidak selesai. Gak apa-apa, yang penting lihat doanya itu loh. Boleh dong juga Romo cerita aktivitasnya sekarang ngapain aja, kan nan jauh di sana. Buat teman-teman yang yang mungkin nggak tahu Romo berada di sana atau gimana, boleh dong Romo cerita Romo lagi di mana, aktivitasnya di mana. Iya. Pertama-tama nama saya Billy Rose Krista Selma. Saya dulu setelah Tabisan itu banyak berkarya di Kapuas Hulu. Makanya saya kenal Angel dan banyak teman-teman, terutama yang di Kuskupan Sintang, banyak saya kenal. Lalu, saya Tabisan tahun 2000. Permenungan dan refleksi yang panjang, kongregasi meminta saya untuk bertugas di Perancis. Sekarang itu saya ada di Perancis. Lalu saya bisa bahasa Inggris. Lalu saya berpikir, apakah saya harus kursus, macam gitu kan? Itu tahun 2018 itu. Lalu ada Romo yang sudah lebih dulu datang ke Perancis bilang, tidak usah kursus, modal bahasa Inggris sudah cukup. Nanti sampai di Perancis saja baru kamu belajar bahasa. Dan akhirnya saya datang sampai di sini dengan modal bahasa Inggris, saya mulai belajar bahasa Perancis. Di sini saya berkarya di tempat di mana Santo Montfort sendiri itu pernah tinggal. Okay. Jadi luas tempat saya tinggal ini adalah 14 hektar dengan macam-macam bangunan di dalamnya. Jadi dulu Santo Montfort itu kasihan dengan orang-orang Prancis di sini yang miskin. Lalu mereka tidak bisa pergi ke Tanah Suci. Lalu muncul ide dari Santo Montfort ini untuk membangun Tanah Suci di Prancis sendiri. Lalu di sini akhirnya dia bingung. Di sini ada jalan salju, di sini ada tembok ratapan, di sini ada macam begitu. Semua yang ada di Tanah Suci itu dibangun di sini. Supaya orang-orang miskin di sini, meskipun tidak bisa sampai ke Tanah Suci yang di Yerusalem sana, mereka bisa merasakannya di sini. Jadi idenya begitu. Dan itu sudah sejak tahun 1700-an, 1790-an, Montfort itu mulai. Dan saya tinggal di situ, berkarya di situ. Dan di sini itu setiap tahun, ini saya cerita banyak sekali kali ini ya. Ini kalau lagi cuma maksimal 1 jam. Iya, banyak. Jadi di sini itu hampir setiap tahun itu ada ribuan orang yang datang berkunjung. Jadi tugas kita itu mendengarkan pengakuan, menerima yang datang, itu para pesiara yang datang, sambil menjelaskan spiritualitas dan sebagainya. Itu tugas saya. Di tempat di mana Santo Montfort dulu pernah berkarya. Lalu ini tambahan sedikit.
Selain kerja di sini, saya juga kerja di paroki. Oke. Saya juga kerja di paroki, kurang lebih 5 kilometer dari tempat di mana saya tinggal itu ada paroki. Jadi saya juga melayani di sana. Jadi begitu secara singkat tugasku di sini. Terus satu deh pertanyaan terakhir, Romo. Orang mudanya gimana di sana? Orang mudanya, iya, tidak seperti di tempat kita. Oke. Begini, banyak anak generasi seperti generasi Angel sekarang yang tidak dibaptis. Artinya generasi orang tua umur 50-an itu, mereka tidak terlalu peduli dengan pendidikan agama anak-anaknya. Sehingga ada satu generasi semacam, generasi yang hilang dari segi semangat untuk hidup beragama. Kalau ada yang beragama anak-anak muda, itu karena kakek neneknya yang memberi mengajar tentang agama, memberi pengaruh. Itu karena kakek neneknya, bukan orang tuanya sendiri. Jadi, meskipun begitu, ada anak-anak muda yang luar biasa, sampai mereka itu bisa menginjil di angkot-angkot. Oh wow. Saking itunya. Jadi itu tidak banyak anak muda, tetapi ketika ada itu semangatnya luar biasa. Oke. Ya. Jadi kurang dan berharap dengan komunitas seperti yang kita lakukan ya Romo ya sekarang, berharap juga dengan hal-hal sederhana seperti itu nanti banyak orang muda yang imannya dikembangkan lebih teguh lah ini. Ini kan tahun pertama saya bekerja di paroki. Dengan demikian, saya sebetulnya punya akses untuk bertemu dengan anak-anak muda di paroki. Nah, sekarang ini sedang melihat segala kemungkinan karena budaya kita berbeda kan. Jadi melihat segala kemungkinan yang bisa dibuat dengan mereka. Pelan-pelan kita saling mendoakan. Ya. Dulu orang-orang Eropa yang datang ke Asia, datang ke Indonesia untuk menginjil. Sekarang justru kita yang dari Asia yang harus menginjil Eropa. Yep. Oke. Senang banget ngobrol sama kamu, banyak dapat cerita. Walaupun tadi perjuangannya luar biasa ya Om ya. Saya harus pindah kamar ya tadi itu. Padahal di kamar yang satu itu saya sudah siapkan gitar. Tapi nggak apa-apa kan kamu bilang kalau niatnya baik itu pasti diberkatin. Iya. Ini akhirnya kita sampaikan juga doa rosarinya. Makasih Romo sekali lagi. Nanti jadwal berikutnya nanti kita akan sampaikan. Siapa tahu nanti kita dapat ngobrol lebih banyak ya Mo ya sama Romo. Oke, dengan senang hati. Terima kasih juga ya atas inisiatif yang luar biasa. Oke, bye-bye Romo. Sampai jumpa. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Romo.